Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan terkait hakikat hukum ekonomi internasional dalam perspektif teori keadilan bermartabat. Isu hukum yang diangkat dan dikaji dalam artikel ini adalah adanya kecepatan yang akhir-akhir ini muncul di balik perkembangannya hukum ekonomi internasional. Seolah-olah hukum ekonomi internasional akan mengancam kedaulatan negara-negara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian dan pembahasan menyebutkan bahwa kecemasan di balik perkembangan hukum ekonomi internasional seperti itu berlebihan. Sekalipun usaha-usaha sebagai tanda kewaspadaan perlu dilakukan, terbukti bahwa dalam hukum ekonomi internasional tidak mengesampingkan hukum nasional. Teori keadilan bermartabat sebagai teori hukum murni menjadi tolkit untuk menggambarkan selintas pelajaran hukum ekonomi internasional yang tidak harus dicemaskan tersebut. Setiap negara berdaulat itu harus memberikan persetujuan sebelum kaidah-kaidah dan asas-asas hukum itu diaplikasikan dan ditegakkan di dalam dan di antara negara-negara yang mengikatkan diri dalam suatu bentuk kesepakatan internasional. Pada tahapan pemberian persetujuan itulah saringan dengan nilai-nilai hukum di dalam jiwa bangsa yang menjadi kedaulatan suatu bangsa dan negara dapat dipergunakan menyeleksi hukum ekonomi internasional. Berbagai asas dan kaidah hukum ekonomi internasional adalah merupakan asas-asas dan kaidah hukum yang juga pada hakikatnya adalah merupakan asas-asas dan kaidah dalam sistem hukum masing-masing negara berdaulat, sehingga profil atau wajah-wajah hukum ekonomi internasional bukan merupakan wajah asing yang perlu ditakuti hukum nasional. Lebih-lebih lagi dalam perspektif teori keadilan bermartabat di Indonesia, keberadaan dari hukum ekonomi internasional dalam hukum nasional melalui penyaringan dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Dalam hal itu, tidak perlu ada kekhawatiran dan kecemasan di balik pertumbuhan hukum ekonomi internasional bakal mengancam kedaulatan negara dan demokrasi. Meskipun setiap ancaman terhadap kedaulatan harus selalu diwaspadai. Hukum ekonomi internasional itu bertumbuh dan juga meluaskan pengaruhnya dekade belakangan ini mempengaruhi struktur konstitusional masing-masing negara. Dinamika dari hukum ekonomi internasional menuntun kebutuhan ekonomi internasional dan global yang telah menyebabkan masyarakat atau rakyat dalam semua bangsa berdaulat termasuk Indonesia harus bekerja menghadapi tantangan struktural yang dibawa oleh hukum ekonomi internasional. Dengan instrumen ratifikasi suatu negara nasional seperti Indonesia perlu tidak merasakan khawatir yang berlebih bahwa hukum ekonomi internasional yang akan mengancam kedaulatan hukum dari negara berdaulat dan juga demokrasi. Ratifikasi adalah suatu alat yang dapat dipergunakan dalam rangka melakukan penjaringan terhadap asas-asas dan kaidah dalam hukum internasional yang tidak sesuai dengan forkit Indonesia. Ratifikasi dapat menjadi alat dalam jiwa bangsa untuk menyaring masuknya hukum ekonomi internasional yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan dapat merusak nilai-nilai hukum nasional. Dalam melakukan penyaringan dengan menggunakan instrumen ratifikasi, disarankan agar pengaturan atau hukum ekonomi internasional yang akan diratifikasi dipastikan akan menjadi sarana yang membantu mendatangkan suatu distribusi kemakmuran yang lebih adil di dalam masing-masing negara nasional dan juga mendatangkan keadilan bermartabat, yaitu keadilan yang memanusiakan manusia. Dengan kata lain, bagi Indonesia, hukum ekonomi internasional perlu dikembangkan dengan memperhatikan nilai-nilai dalam Pancasila sebelum hal itu diratifikasi dan implementasikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.